bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media Zoom di rumah kita masing-masing. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-71 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman pada pagi ini dilayani oleh Pendeta Paul Latuperisa. Ungkapan situasi. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam Gerakan Pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari di mana Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Berharap kakak-kakak Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah, agar nanti kami bisa berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Kita menghadap Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bernyanyi dari KMM 50. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya ada orang yang supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu,
tercela. Sucikan aku dan bebaskanlah. Doa hari ini. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. GKP bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami, agar kami siap untuk mandiri. Tapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mampu mendengarkan suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan, kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tak kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhanku, karena Kau hapus dosa-dosaku. Penuhilah ku dengan firman-Mu, agar semakin memuliakan-Mu. Jadikanlah hidupku milik-Mu, isi hatiku dengan kasih-Mu, singkirkanlah segala congkakku. Ya Tuhan, tinggallah di dalamku. Saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus.
Kita berdoa. Bersyukur karena hari ini kami beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan karena perayaan hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memimpin Gerakan Pemuda GPIB sejak ditetapkan sebagai kategori untuk melayani bersama, dan kami tiba di tahun ini. Kami percaya Tuhan terus memakai kami untuk memberitakan kebenaran. Sebab itu kami dengar firman Tuhan untuk menguatkan, untuk menetapkan langkah, untuk memberi motivasi, berjalan terus ke depan untuk melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Sebab itu Roh Kudus menuntun kami memberitakan dan mendengar firman Allah itu supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan pakai kami. Tuhan jadikan kami alat untuk membawa berita damai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus Tuhan, Juru Selamat. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Haleluya. Marilah kita membaca. Bacaan Alkitab pada ibadah pagi hari ini dari kitab Injil Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-18 yang akan dibacakan oleh anggota Gerakan Pemuda. Kami persilahkan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur pada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bidang apa saja, saudara, jika seseorang diberikan tanggung jawab, pasti dia akan menerima tanggung jawab itu
dan harapannya dia tidak mau gagal. Gagal dalam berpikir, gagal dalam tindakan, dan dalam mengembangkan tanggung jawab itu. Kalau ada yang gagal berarti dia kurang bertanggung jawab. Kalau ada yang gagal untuk mengembangkan tanggung jawab itu, artinya dia tidak mampu. Atau barangkali dia malas dalam mengerjakan tanggung jawab itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita belajar di pagi ini untuk melihat tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang diberikan seorang tuan kepada hamba-hambanya. Dan ada kata yang dipakai di situ adalah dipercayakan. Dipercayakan. Kalau dipercayakan berarti itu kata pasif. Itu berarti pula ada yang mempercayakan itu kepada hamba-hamba itu. Dan yang mempercayakan itu, kita baca tadi adalah Tuhan. Nah, saudara, menarik karena untuk memberikan kepercayaan itu dikembangkan talenta. Talenta itu adalah ukuran timbangan pada masa perjanjian lama. Lalu pada masa perjanjian baru, talenta itu adalah uang, mata uang. Pada masa Yesus. Jadi bisnis uang yang dikembangkan pada masa itu sudah dilaksanakan. Makanya Yesus pakai perumpamaan ini kepada banyak orang. Pada semua orang. Dan yang kita baca hari ini. Jadi Tuhan itu memberikan talenta, uang, untuk dikembangkan pada 3 orang, 1, 5, 1, 3, dan yang satu lagi 1. Saudara jangan melihat jumlahnya. Karena kalau lihat jumlah, orang jadi iri. Oh dia 5, saya 3, yang satu lagi 1. Nanti kalau dibicarakan lagi, kok tidak adil gitu. Bukan itu, saudara. Bukan jumlah yang mau dikembangkan di situ. Tetapi tanggung jawab. Karena ketika Tuhan itu memberi tanggung jawab, dia tahu 5 talenta ini akan sanggup dilakukan oleh orang yang mempunyai kesanggupan, dibilang di situ. Atau kata lain, kemampuan untuk mengembangkannya. Tidak mungkin yang 5 diberikan kepada yang 1. Tidak mungkin. Pada orang yang ketiga tadi, bukan. Jadi dia tahu yang ini mampu mengembangkan 5, yang ini mampu mengembangkan 3, yang ini mampu mengembangkan 1. Jadi yang dilihat di situ bukan jumlahnya, tetapi tanggung jawabnya untuk mengembangkan talenta itu. Dalam perumpamaan ini dikatakan soal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian keluar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya atau uangnya kepada orang-orang itu. Jadi saudara-saudara yang mau dilihat adalah tanggung jawab berkaitan dengan kerajaan Allah. Kalau
Kalau orang bertanggung jawab, dia memperoleh kerajaan Allah atau sorga di dunia ini. Nanti baru kita bicara tentang pengharapan ke masa depan, hidup bersama Tuhan melalui kematian. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita lihat dulu yang 5 talenta, dia mengambilnya, dia pergi, dia kembangkan jadi 10. Ingat, sesuai kesanggupan atau kekuatan yang ada pada orang itu, kemampuan yang ada pada orang itu. Yang 2 pergi sama dan kemudian dia mengembangkannya. Yang 3 sesuai dengan kesanggupannya. Dan 2 talenta dia kembangkan. Yang 1 talenta ini jadi persoalan. Dia pergi, dia tanamkan itu dalam tanah. Menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya dia pertama-tama dia tidak mengerti tanggung jawab. Yang kedua, dia merasa ada sesuatu yang keliru yang dilakukan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, pada dirinya sendiri. Malas. Dia tidak melakukan itu. Tapi kita harus sadari bahwa sesudah Tuhan itu kembali ada pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu disampaikan oleh masing-masing. Terus saudara perhatikan itu harus dibaca seterusnya pada ayat-ayat berikutnya. Dikatakan pada ayat yang berikut, hamba yang menerima 5 talenta, itu ayat 10, itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil dan aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu pekerjaan kerajaan sorga yang dia lakukan. Ada kata yang dipakai di situ, setia, baik, dan setia. Kita periksa lagi, datang hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta. 100% dia memperoleh itu. Sama dengan yang 5. Bahasanya sama. Hambaku yang baik dan setia. Lalu yang ketiga, dikatakan hamba menerima 1 talenta itu berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan seterusnya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tidak berpikir positif. Yang ketiga, yang menerima 1 talenta, dia menganggap tuannya itu bengis, kejam. Tapi dia tidak melihat secara positif bahwa Tuhan mempercayakan
kepercayaan itu kepadanya dan dia harus mengembangkannya, bukan menyembunyikannya. Makanya dikatakan, kamu yang malas, kamu hamba yang jahat dan malas. Pada ayat 26. Maka akibatnya adalah apa yang ada padanya diambil seluruhnya dan diberikan kepada yang punya 10 talenta. Hukuman ia alami. Pada ayat yang terakhir, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, kalau kita perhatikan, yang diharapkan di situ adalah tanggung jawab itu harus dilakukan dengan setia, baik dan setia, supaya Tuhan katakan, baik sekali perbuatan, bukan manusia. Jadi ada kata yang mengikutinya, tanggung jawab, perbuatan baik, kemudian kamu setia, kamu beroleh persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini HUT, Gerakan Pemuda ke-71, dan kita tahu bahwa di zaman awal itu GPIB berdiri, di situ Gerakan Pemuda sudah ada. Tugasnya adalah dikatakan pada waktu itu mengajar Sunday School, sekolah minggu pada waktu itu. Nanti dia berkembang KKR, kemudian dia berkembang jadi pelayanan anak, dan seterusnya sampai pelayanan Gerakan Pemuda, dan sampai hari ini. Kategorial Gerakan Pemuda. Sebenarnya yang mau dilihat di situ adalah bagaimana Gerakan Pemuda dan orang percaya tentunya, karena ini fokusnya adalah Gerakan Pemuda, dia harus hidup bertanggung jawab. Tadi ketika PKLU membaca ungkapan situasi, dikatakan di situ, pemuda itu dipercayakan tugas membangun tubuh Kristus. Jadi bukan para pendeta, penatua, dan diaken saja, tetapi pemuda itu dipercayakan membangun tubuh Kristus di bidang kategorial itu. Kalau itu yang dipercayakan, maka imam pemuda itu harus sungguh-sungguh bertanggung jawab. Sungguh-sungguh setia. Sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik. Supaya kita dipercayakan lagi hal-hal yang besar, kata Tuhan. Sebab kalau yang kecil saja kita tidak bertanggung jawab, tidak mungkin Tuhan mempercayakan perkara yang sedang dan besar kepada kita. Dari sini kita belajar, berlatih untuk bertanggung jawab. Tuhan percayakan kepada kita talenta. Kalau diterjemahkan sekarang, dipercayakan karunia, dipercayakan kemampuan kepada saudara, dan dipercayakan juga waktu, tenaga, pikiran untuk kita kembangkan dalam kehidupan membangun persekutuan sebagai gerakan pemuda. Nggak perlu menerima talenta satu itu. Karena memang kekuatannya yang diukur oleh Tuhan ya cuma itu, satu. Yang ini 2, yang ini 5.
yang ini 3, yang ini 4, dan seterusnya. Jadi kita harus membangun tanggung jawab itu dalam koordinasi bersama. Supaya pekerjaan Tuhan itu dilakukan dengan baik. Dan itu bukan pekerjaan kita. Tugasnya apa? Nats pembimbing tadi dibacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam tanggung jawab itu, pemuda harus melayani seorang dengan yang lain. Dengan karunia yang diperoleh dari tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kan jelas nyambung dengan tadi. Karunianya ya itu diberikan 5, 2, dan 1. Tuhan beri karunia dan karunia-karunia itu dipergunakan menurut Rasul Paulus untuk membangun jemaat. Atau kata yang dipakai tadi untuk membangun tubuh Kristus. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Tidak berhenti. COVID tidak membuat orang berhenti untuk melayani. Jika ada orang yang berbicara, dikatakan di situ, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pemuda mau belajar dari situ, berbicara sehari-hari seolah-olah menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Orang yang mau melayani, dilakukannya dengan baik, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, supaya tujuannya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Bukan kitanya yang dimuliakan dalam segala sesuatu. Bukan kita yang dibanggakan. Bukan kita yang punya andil. Bukan. Pemuda harus belajar dari situ, dari sekarang untuk melihat ke masa depan. Saudara, kita bersyukur 71 tahun bukan perkara singkat. Setua GPIB. Kehidupan Gerakan Pemuda dipercayakan Tuhan sebagai orang-orang percaya, orang-orang muda yang dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Jangan lupa, saudara, tugas dan tanggung jawab kita belum berhenti. Bahkan kita dipercayakan nanti dalam pengkaderan ke depan untuk membangun tubuh Kristus, melanjutkan pembangunan tubuh Kristus. Ya. Yang sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang tua, ada masanya untuk berhenti, dan saudara yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu. Tapi ingat, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia diberikan perkara yang besar. Ingat juga, yang diberikan kepada kita hari ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu diikuti dengan sikap setia, berpikir setia, berbuat setia. Supaya Tuhan katakan kepada Gerakan Pemuda, baik sekali perbuatan itu. Sehingga kita menerima tanggung jawab itu dalam tanggung jawab kesetiaan untuk terus berkarya. Berkarya untuk siapa? Berkarya untuk Kristus yang mempunyai pekerjaan pelayanan itu. Mari kita terus bersyukur. Bukan hari ini saja. Besok kita bersyukur Gerakan Pemuda. Dan dalam syukur itu kita melatih terus tanggung jawab kita. Kita melatih terus dan mengasah terus kemampuan yang Tuhan berikan bagi tiap-tiap orang. Dalam kebersamaan kita saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus itu demi memuliakan nama Kristus sebagai kepala gereja. Tuhan memberi sukacita bagi Gerakan Pemuda. Tuhan memberi sukacita bagi kita semua untuk hidup bertanggung jawab, untuk hidup setia, untuk hidup melayani, supaya perbuatan kita adalah perbuatan untuk memuliakan Kristus.
syukur pada Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara dan memberikan kepercayaan untuk kita terus melayani. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2, atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jiwa dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar firman secara khusus bagi Gerakan Pemuda yang berulang tahun yang ke-71, dan mereka boleh mengucap syukur atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Gerakan Pemuda GPIB. Mereka boleh mengucap syukur atas tanggung jawab yang dipercayakan. Dan biarlah mereka terus menunjukkan kehidupan ini dalam sikap setia, tekun, terus belajar untuk melayani. Sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan yang empunya gereja ini. Terima kasih Bapak di sorga, Tuhan berkati Gerakan Pemuda, mulai dari Dewan GP di lingkup sinodal, koordinator wilayah GP di lingkup musyawarah pelayanan, dan pengurus GP di lingkup jemaat-jemaat. Kami berterima kasih Tuhan terus memakai Gerakan Pemuda untuk membangun tubuh Kristus.
Dan biarlah Tuhan pakai mereka sesuai kemampuan masing-masing untuk melayani, untuk berbicara seolah-olah menyampaikan firman Allah, untuk melayani seorang akan yang lain, dan untuk bertanggung jawab sebagai orang-orang muda yang siap terus untuk membangun tubuh Kristus dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan berkati gerakan pemuda secara menyeluruh, termasuk di jemaat kami, agar semua melayani untuk Kristus. Semua melakukan pelayanan untuk Tuhan. Semua dipercayakan untuk melayani. Dan kami berdoa agar Tuhan tetap menuntun seluruh pengurus, menuntun seluruh anggota gerakan pemuda agar mereka memiliki semangat, kekuatan, dan motivasi untuk terus melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam hidup ini. Kami bersyukur gerakan pemuda GPIB hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-71 itu. Dan di dalamnya mereka dipercayakan dan dibentangkan pelayanan ke depan untuk mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan untuk meneruskan pelayanan itu sebagai kader yang kuat dan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tuhan tolong mereka dan Tuhan kuatkan mereka. Bapak Surgawi, kami bersyukur bersama karena hari ini kami semua melayani. Presbiter bertugas, pelkat-pelkat, seluruh pelkat yang ikut ambil bagian, bagi organis, pemandu lagu, dan host, kami boleh menikmati suasana persekutuan ini dalam ungkapan syukur bersama dengan gerakan pemuda. Tuhan berkati kami yang terus melayani. Kami ingat betul bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan sehingga kami harus lakukan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan hanya kepada Kristus Yesus. Tolong kami juga ya Tuhan untuk terus melayani. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang bersyukur karena berulang tahun, selama sepekan ini Tuhan berkati, supaya mereka diberikan kekuatan dan pengharapan. Mereka yang berulang tahun, Ibu Perikila Wau, Saudara Fred Sulit Habel Karo, Ibu Nita Magdalena Silalahi Hutapea, Saudara Andreo Prabowo Iwono, Ibu Yolisa Dwina Maitimu, Saudara Ridolf Jamiga, Bapak Julius Peter Pono, Adik Kevin Yordi Manafe, Saudari Venesia Nauli Purba, Saudara Rafael Maesa Kusler Sigar, dan Adik Yeremia Isabella Gosali Kairupan. Juga yang berulang tahun perkawinan, Bapak Adris Langi dan Ibu Sugiyarti Langi. Tuhan memberkati mereka di sepekan ini, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 23, mereka semua berulang tahun. Dan biarlah Tuhan memberi sukacita bagi mereka semua. Dukungan doa bagi yang sakit. Kami sadari bahwa saat-saat ini COVID-19 paparan itu terjadi di seluruh dunia. Dan banyak orang yang mengalami pergumulan. Banyak orang yang dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuatkan bangsa ini dan Tuhan kuatkan kami semua. Tuhan kuatkan warga gereja supaya mereka dipulihkan. Ada yang sakit, Ibu Amelia Pandelaki Wongkar, Ibu Theodora Kosepoi, Ibu Yeni Lahea Turaklaki, Ibu Rasmin Sabayang Tarigan, Ibu Tumadur Sitanggang Naibaho,
Diaken Nona Rita Iwono, Ibu Carolina Jatari, Ibu Yohana Kahimpon Lumowa, Bapak Yosef Alexander Kosokoy, Bapak Tukul, Ibu Minda Mora Susanto Sitorus, Bapak Julius Pono, Bapak Bintang Bayu Susanto, Ibu Ria Handayani, Bapak Markus Manuhutu, Ibu Plodrika Anika Tapiherute, Ibu Theodora Nainggolan, Bapak Raden Lelek Sugiono, Ibu Foni Loce Lantang Sumual, Bapak George Eliezer Elwar, Ibu Josephine Elwar, Bapak Ayub Monoarfa, berikut juga istri dan anak. Dan kami berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami bersyukur memuliakan Tuhan karena adik Elvano, anak Elvano Chris Efron, anak dari pasangan Bapak Aditya Bagus Kristianta dan Ibu Prita Tri Eprianti Hariwibowo sudah kembali dari rumah sakit dan anak mereka sudah dioperasi dengan baik. Tuhan pulihkan keadaannya terus. Kami percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Beberapa pergumulan duka yang dialami oleh warga gereja dan partisipan. Almarhum Bapak Samuel Supardiono, adik dari Bapak Penatua Ibu Sabarno, yang telah dimakamkan juga di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Almarhum Opung Sahat Panjaitan, orang tua dari Bapak Victor Purba dan Ibu Monika Purba. Juga kami berdoa untuk keluarga besar Nayoan, karena Tuhan memulihkan Penatua Ferdinand Nayoan, pengurus harian di GPIB Maranatha Banjarmasin, orang tua dari Yohan Adelaida Dwiyanti Sigarlaki Nayoan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, supaya keluarga tetap berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan senantiasa menguatkan kami semua, sehingga kami yang dipulihkan boleh bersyukur kepada Tuhan, dan terus berjuang, berdoa bagi kehidupan keluarga dan dunia ini. Kami mohon agar paparan COVID ini akan berakhir dan Tuhan memberikan keteduhan hati dan pikiran supaya kami dapat berkarya lagi. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat, oleh pelkat-pelkat, oleh komisi, dan oleh seluruh warga jemaat, untuk hidup saling melayani dan membangun tanggung jawab di dalam Kristus, dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari ketika kami bekerja, belajar, dan berjuang. Di sana ada kesetiaan dan tanggung jawab kami untuk terus berkarya dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan bergereja kami secara menyeluruh di GPIB dan di lingkup Persekutuan Gereja Indonesia, agar semua bekerja berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pemulihan warga gereja dan untuk pemulihan bangsa ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong GPIB untuk terus berkarya. Tuhan berkati pemerintah dan bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi negara, pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan kota dan desa, RT, RW, dan semua sedang berjuang bersama-sama untuk membatasi paparan COVID, untuk melakukan vaksinasi. Tuhan kiranya menopang dan menolong kami supaya semua bisa terlaksana dengan baik. Berkati dan baharui terus ya Tuhan, bangsa dan negara serta dunia ini, sehingga umat manusia hidup percaya, bersandar pada Yesus, dan melakukan tanggung jawab dengan benar, adil, dan Tuhan pasti memberikan ketenangan bagi kami, kesembuhan dan pemulihan pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa. Pelihara kami dalam Kristus. Tuhan yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada pengucapan syukur. Mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk terus membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita yang terang di dalam Roma 12 ayat pertama mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan kelima. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku bakalan memujimu selamanya, memujimu selamanya. Umat memberikan persembahan dengan dimasukkan ke dalam amplop atau transfer melalui Bank Mandiri ke rekening kas jemaat dengan nomor 102-040-048 atau melalui scan QR code yang sudah tercantum. Kehendakmu sejalan dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu, tata kebesaran-Mu. Mari kita berdoa untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagimu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup kami.
Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya akan membacakan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Perekat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia perekat GPGPIB ke-71 tahun ini, dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB, atau yang biasa kita sebut dengan GPIB, sebagai bagian yang terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi, selesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak, melangkah, melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GPGPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan gereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, yang diambil dari Ibrani 11 ayatnya ke-8 hingga ke-10. Mari GPGPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas, dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, tematik, yang dilaksanakan secara daring, webinar, maupun berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan kali ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani pada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup MUPEL. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat ataupun BP MUPEL, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun kita kalian kita. Saya mewakili pengurus Gerakan Pemuda GPIB Sulam periode 2020-2022 menghimbau pada Bapak Ibu semuanya untuk mengundang ataupun mengajak putra-putrinya yang sudah berusia 17 hingga 35 tahun untuk berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda GPIB Sulam, maupun berupa kegiatan internal, yakni ibadah rutin, ataupun kegiatan internal yang dilaksanakan oleh pengurus Gerakan Pemuda GPIB Sulam, maupun kegiatan eksternal yang diselenggarakan di tingkat MUPEL ataupun sinodal. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini, salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Perekat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama, dirgahayu Perekat GPGPIB. Saya akan akhiri dengan moto Gerakan Pemuda GPIB. Apa kabar kalian?
rekan pemuda GPIB. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Salam biru Ben Hur. Sekian sambutan dari saya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Bapak Pendeta Paul Latuprisa, para diaken dan penatua yang bertugas, dan seluruh jemaat GPIB Siloam yang berada di sektor 1, 2, dan 3 yang mengikuti ibadah hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang kita rayakan di GPIB Siloam yang ke-71 tahun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya atas nama seluruh majelis jemaat menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada seluruh anggota GPIB Siloam yang berada dalam Pelkat Gerakan Pemuda dan yang diwakili pada hari ini oleh Ketua Gerakan Pemuda, Saudara Randy Oliver Pono. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 20. Tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan dengan baik dan patut kita laksanakan dalam kehidupan beriman kita, terutama anggota Gerakan Pemuda yang mendapatkan talenta. Saya ingin menyampaikan di pasal 16, saya bacakan tadi, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Gerakan Pemuda mendapatkan 5 talenta. Yang boleh saya tafsirkan, talenta itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kemauan. Yang ketiga kekuatan. Yang keempat adalah kesehatan. Dan yang kelima adalah keberhasilan. Baik itu dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan. Saudara anggota Gerakan Pemuda GPIB Siloam, saya ingin menyampaikan, pergunakanlah 5 talenta yang diberikan oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Karena 5 talenta ini mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dan tentunya juga 5 talenta ini telah saudara lakukan, saudara mendapatkan 5 talenta juga. Nah, sehingga dengan demikian, maka tidak ada lagi yang perlu diragukan dalam melaksanakan tugas dan panggilan untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat kita, Bapak Pendeta Paul Latuprisa. Saudara-saudara, pada tahun 2022 yang akan datang, Gereja Siloam akan mengadakan pemilihan bagi diaken dan penatua dan seluruh perangkat pelayanan gereja. Kalau hari ini saudara-saudara menerima 5 talenta,
karena Tuhan telah mempercayakan 5 talenta itu bagi saudara-saudara. Laksanakanlah 5 talenta itu dan bersiaplah untuk menerima tongkat estafet yang akan saudara-saudara laksanakan dalam pembangunan tubuh Kristus di GPIB Siloam pada tahun 2022 yang akan datang. Pergunakanlah talenta yang nomor 3. Karena saudara-saudara adalah pemuda, maka saudara-saudara mempunyai kekuatan. Kekuatan itu dapat saudara-saudara pergunakan dalam kehidupan saudara dalam pelayanan. Jangan takut, jangan gentar, karena ada Tuhan yang akan mengawal saudara. Tuhan akan menghalau semua rintangan yang ada di hadapan saudara, asal saudara taat dan setia kepada Tuhan. Karena yang mempunyai pekerjaan ini adalah Tuhan. Oleh karena itu, laksanakanlah setiap ajaran yang telah diberikan oleh orang tua dan juga oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara-saudara dengar pada setiap ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi telah ada himbauan dari Ketua Gerakan Pemuda. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anggota Gerakan Pemuda, beritahu kepada mereka agar mengikuti setiap peribadahan Gerakan Pemuda, karena sampai dengan saat ini dalam evaluasi pelayanan, hanya 11 orang yang mengikuti ibadah Gerakan Pemuda. Nah, oleh karena itu, sebagai Ketua Pelkat Gerakan Pemuda, tadi Saudara Randy telah menyampaikan himbauan itu. Terima kasih Randy telah menyampaikan dan mengingatkan orang tua, sehingga orang tua nanti akan memberitahukan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Gerakan Pemuda. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Siloam, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh utusan pengurus Pelkat yang hadir pada saat ini, baik itu Pelkat PA yang disampaikan oleh Ketua Pelkat PA, Saudara Hana, Pelkat PT tadi oleh Sekretaris Karatna, Gerakan Pemuda oleh Ketuanya langsung, Saudara Randy, dan juga tadi beberapa kawan yang ikut dalam ibadah, Pelkat PKP yang juga oleh Ketua, PKB demikian juga oleh Pak Bintang sebagai Ketua, dan PKLU sebagai Ketua Ibu Maria. Atas nama Majelis Jemaat dan juga seluruh pengurus Pelkat dan pegawai bahkan seluruh jemaat GPIB Siloam yang berada di sektor pelayanan 1, 2, dan 3, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-71. Lakukanlah setiap firman yang telah kamu dengar dan pergunakanlah kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati perjalanan pelayanan Gerakan Pemuda GPIB Siloam, dan selamat menerima tongkat estafet pelayanan di GPIB Siloam untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita melakukan firman Allah yang telah kita dengar bersama. Memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena-Mu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Tuhan arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Pagi Bang Peta, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selalu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Hari ulang tahun Gerakan Pemuda. Selamat ulang tahun untuk GP. Selamat Terima ulang kasih tahun. pelayanannya, Bapak. Selamat hari ulang tahun GP. GPIB. Ya. Selamat hari Minggu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Berkati. Hari Minggu Pak Tony. Baik, Bu, Bapak Ibu. Pak Bram, maaf Ya. Kesia untuk sementara pas lagu terakhir karena dia harus berangkat kerja, jadi dia tidak ada Oke, di Zoom. Baik.